Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat. Sekali ini saya akan ditemani oleh saudara Wahyu Andira. Nah, Wahyu ini adalah salah satu alumni dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, tetapi bincang-bincang sekali ini bincang-bincang soal kesiapan masyarakat di new normal. Cuman posisi Wahyu pada diskusi ini sebagai masyarakat kebanyakan, ya kan Yuk? Iya Pak. Ya, sama seperti saya juga sebagai masyarakat kebanyakan. Nah, jadi bincang-bincang ini adalah bincang-bincang orang awam dalam rangka melihat kesiapan diri sendiri ketika nanti new normal diterapkan pada konteks kebijakan. Nah, kira-kira kan gitu ya kan Yuk. Nah, sekarang Yuk, kira-kira apa yang sudah Yuk ketahui tentang new normal ini? Yang saya ketahui sih Pak tentang new normal ini yaitu suatu tatanan kehidupan baru untuk mengembalikan produktivitas masyarakat setelah adanya PSBB Pak. Oke. Nah, menurut Wahyu apakah kita sudah membutuhkan atau belum new normal itu? Kalau dari segi masyarakatnya sih Pak, masyarakat itu mau beraktivitas kembali seperti biasa gitu kan Pak. Karena kan diadakannya new normal ini karena tidak ada atau belum ditemukannya vaksin untuk mengobati COVID-19 ini yang sesuai dengan standar internasional Pak. Oke. Jadi mau tidak mau kita memang harus melakukan new normal kalau kehidupan kita berjalan gitu ya. Iya, untuk mengembalikan produktivitas kita seperti biasa. Oke, tapi kira-kira masyarakat menurut Wahyu udah siap atau belum ya? Ya, saya kira sih Pak masyarakat mungkin harus beradaptasi gitu Pak ya untuk kegiatan yang dilakukan new normal ini kan. Karena dari pemerintah sendiri kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu untuk berjalannya new normal ini gitu kan. Karena kan new normal ini kan yang dituntut itu perilaku atau budidaya perilaku hidup bersih gitu bagi masyarakat. Ya, jadi new normal ini kemudian merubah atau kalau di akronim bahasa Indonesia kenormalan baru, sesuatu yang dulu mungkin tidak kita lakukan, sekarang harus kita lakukan karena menjaga diri dari terpapar COVID, kira-kira gitu ya. Iya Pak. Ya seperti salaman yang dulu jadi wajib kita lakukan kalau ketemu orang sebagai bentuk kesantunan kita. Nah, sekarang tidak bisa lagi kita lakukan sembarangan ya karena berpotensi menyebarkan COVID. Jadi kalau dulu di film-film itu kalau yang pernah nonton film itu diberikan bentuk karakter-karakter yang unik atau karakter-karakter yang aneh. Nah, di antara karakter yang aneh yang dimunculkan di film-film itu misalnya ada bentuk karakter orang yang kalau memiliki self defense yang terlalu tinggi misalnya sehingga bersalaman dengan orang lain memunculkan semacam traumatik. Setiap salaman dia cuci tangan, setiap salaman dia pakai hand sanitizer misalnya, menganggap semua orang itu virus misalnya. Itu kan bentuk-bentuk karakter aneh yang dimunculkan di film. Nah, pada kenormalan baru kita harus lakukan seperti itu. Nah, jadi sesuatu yang dulunya tidak dilakukan itu sekarang harus dilakukan gitu. Tapi saya memang sepakat juga dengan Wahyu, kalau kita ingin kehidupan kita berjalan normal sementara vaksin tidak ada, itu mau tidak mau kita memang harus mengadaptasi kehidupan itu dengan konsep kenormalan baru itu barangkali ya. Nah, sekarang kalau you tengok di sekitar lingkungan kita atau dalam perjalanan Wahyu dari rumah ke tempat-tempat yang Wahyu tuju, kira-kira respon masyarakat terhadap COVID ini gimana? Ya menurut yang saya lihat sih Pak, awalnya masyarakat itu mungkin ada rasa takut dengan adanya seperti akan terjadi kematian gitu kan. Dan walaupun menurut kesehatan sendiri
itu ada rentan usia yang mungkin bisa menyerang secara cepat dan mungkin bisa bertahan gitu kan Pak. Tapi dengan beberapa bulan yang diterapkan dengan kegiatan itu dilakukan di rumah, para masyarakat itu merasa jenuh gitu Pak, karena biasanya itu beraktivitas secara bebas di luar gitu kan, melakukan apapun tanpa ada batasan. Jadi masyarakat sendiri juga mendambakanlah adanya kehidupan baru ya, seperti kehidupan yang biasanya, tapi ya juga ada aturan lah yang dikeluarkan pemerintah supaya para masyarakat juga bisa beraktivitas kembali gitu Pak. Oke. Tapi di tempat kita ini kan yuk, kalau kita lihat banyak juga orang di jalan-jalan naik sepeda motor atau berjalan kaki atau bahkan olahraga naik sepeda misalnya kan. Yang tidak menggunakan masker dan di tempat-tempat keramaian juga banyak gitu. Walaupun kemarin kehebohan soal COVID ini kan dasar sekali. Kelihatannya sebagian orang sama sekali tidak takut dengan COVID ya kan. Ya mungkin karena ada sih beberapa masyarakat yang dikategorikan bandel gitu ya Pak, tidak mau melihat yang sudah terjadi gitu. Ya seperti diketahui dari informasi kan, untuk wilayah Medan sendiri itu awalnya masih zona kuning gitu kan Pak, beda dengan di wilayah Jakarta gitu. Tapi sebenarnya kalau aturan itu ditaati gitu kan Pak, aturan-aturan yang memang ditaati, mungkin tidak terjadi kayak seperti kemarin tuh dari zona kuning berubah ke zona merah gitu di daerah Medan dan sekitarnya. Ya memang sih ada beberapa masyarakat yang memang mungkin seperti ya udah nggak adanya itu gitu, apalah itu COVID itu nggak ada itu kan gitu Pak. Berarti masalahnya nanti ketika new normal dibuat itu tingkat kepatuhan masyarakat ya? Iya, sebenarnya yang dituntut itu sih kepatuhan masyarakat untuk membudayakan perilaku pola hidup sehat gitu Pak, ya kayak seperti cuci tangan, menggunakan masker gitu kan Pak, dan sebagainya lah yang untuk mencegah lah gitu, mencegah ke masyarakat itu terserang oleh virus-virus gitu Pak, nggak hanya virus COVID dan virus-virus yang lain gitu Pak. Oke, jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut Wahyu? Yang dilakukan pemerintah sih sebenarnya upaya new normal ini sih yang saya lihat sih baik gitu kan Pak. Cuman memang ada mungkin penerapan-penerapan yang bisa membuat masyarakat itu menaatinya gitu Pak. Karena kan mungkin bagi masyarakat seperti kayak cuci tangan, menggunakan masker itu ya sebelum ada pandemi ini ya mereka juga beberapa sih menggunakan ya seperti itu gitu. Yang ada mungkin kemana-mana pakai masker, ada yang memang selalu ada hand sanitizer di tasnya gitu Pak. Tapi kan setelah adanya COVID dilakukan PSBB dan dibuatlah aturan itu kan harus wajib gitu, minimal ada hand sanitizer, ada tisu basah, ada memakai masker saat kita mau berpergian gitu Pak. Jadi disediakan di spot-spot tertentu gitu ya? Iya, ada memang di beberapa tempat keramaian disediakan kayak seperti tempat cuci tangan, tes suhu tubuh gitu kan, sama hand sanitizer. Tapi mungkin ada juga pemerintah menerapkan beberapa barang yang wajib dibawa gitu. Ya pasti kayak hand sanitizer, tisu, untuk mencegah kalau misalnya jauh dari tempat mau cuci tangan gitu, jadi menggunakan hand sanitizer gitu Pak. Oke. Berarti kemudahan akses masyarakat terhadap peralatan-peralatan itu juga penting diperhatikan pemerintah ya kan? Iya Pak, betul sekali. Nah sekarang terakhir, Wahyu setuju nggak dengan isu atau teori-teori mungkin termasuk ke dalam model teori konspirasi lah ya? Misalnya ada yang mengatakan bahwa new normal ini sebenarnya sama dengan pembantaian massal katanya. Karena bahkan banyak orang terjangkit dan orang harus
semacam ada seleksi alam, yang kuat bertahan, yang tidak kuat mati, kira-kira gitu. Setuju nggak? Kalau dari pandeminya sendiri sih, ya namanya itu kan dikategorikan bencana alam gitu Pak ya, ya kita bilang itu musibah gitu kan Pak. Cuman kalau diterapkan new normal ini kan ya kita tahu sebelum diaktifkan daerah-daerah yang dikatakan new normal kan ada aturannya gitu Pak. Ada apa-apa yang harus ada gitu di lingkungan masyarakat itu supaya kegiatan new normal ini berjalan gitu Pak. Ya seperti kayak harus ada tempat cuci tangan gitu kan Pak, ada yang harus memakai masker gitu masyarakatnya. Kalau untuk teori konspirasinya sih mungkin ada juga beberapa masyarakat mungkin ya dari segi ekonomi lah Pak ya. Kayak seperti harusnya ada hand sanitizer itu kan kayak seperti monopoli gitu Pak. Ya harus diwajibkan kita beli, apalagi harganya itu sebelum ada pandemi ini dan sesudah ya itu beda jauh gitu sampai beberapa kali lipat. Oh, makanya muncullah isu-isu seperti tadi ya. Iya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah, himbauan-himbauan itu jauh dari usaha untuk melakukan dalam tanda kutip pembantaian massa, tapi memang keadaannya seperti ini kan. Iya Pak. Kalau dari pemerintahnya sih lebih mengeluarkan aturan sih Pak. Cuman mungkin ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu gitu. Jadi ya kayak harga masker yang dulu harganya 1.000-2.000 rupiah bisa sampai satu itu cuman dihargai sampai 5.000 gitu kan Pak. Itu kan kayak seperti ada permainan apa gitu yang ya bagi masyarakat awam sih berpikir begitu gitu Pak. Jadi ada orang yang mencoba kaya dengan memanfaatkan musibah yang terjadi ini gitu ya. Betul Pak. Oke, jadi sekarang itu yang dibutuhkan sebenarnya adalah ketaatan kita terhadap protokol, ya kan? Karena nggak mungkin juga pemerintah sendirian mengerjakan itu, tidak mungkin dokter dan perawat sendirian yang bekerja gitu. Tapi kalau masyarakatnya tidak menaati protokolnya juga hasilnya sama saja, kira-kira gitu kan? Iya Pak, betul sekali. Itu diskusi awam kami hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yung. Iya sama-sama Pak.